Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel yang insya Allah penuh dengan manfaat dan barakah, yaitu channel Da'watuna Foundation. Yang alhamdulillah kita akan mengkaji hukum-hukum Ramadan, dan sekarang kita bersama beliau, Ustadz yang tidak asing lagi di channel Da'watuna, yaitu Ustadz Syihabuddin, sarjana ekonomi yang sekarang masih study ya, S2 di ekonomi syariah, insya Allah magister ekonomi Islam. Assalamualaikum Ustadz Syihab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Ramadan ke-14 ya Ustaz. Mudah-mudahan terus diberikan kelancaran dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang kali ini kita akan membahas tentang puasa bagi orang yang bekerja keras Ustaz. Orang bangunan, mungkin supir dan lain sebagainya Ustaz. Ini yang banyak pertanyaan. Bagaimana hukum puasanya Ustaz? Apakah boleh tidak berpuasa atau dosa ketika tidak berpuasa Ustaz? Oke, monggo silakan Ustaz Syihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan bagi orang yang memiliki pekerjaan yang cukup berat. Betul. Apalagi di siang bulan Ramadan. Ini panas, hujan, dan lain sebagainya, itu akan semakin terasa sangat berat bagi orang yang berada di jalan dan lain sebagainya. Betul. Maka ulama telah merumuskan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terutama bagi yang bekerja berat ini. Maka yang pertama, konsep puasa itu Ustaz. Jadi tetap diwajibkan bagi siapa saja. Konsep pertama. Konsep umumnya adalah seperti itu. Akan tetapi kalau semisal memang kita tidak mampu untuk melaksanakan sampai full sehingga mengharuskan mokel tadi itu, maka dalam hal ini bagi pekerja berat harus mengetahui bahwa persyaratan boleh untuk tidak puasa itu harus ada harus memenuhi. Berarti ada syaratnya Ustaz, untuk bagi pekerja itu tidak berpuasa. Tidak semerta-merta orang bekerja berat bisa langsung membatalkan pagi-pagi langsung makan. Seperti itu konsepnya. Jadi banyak kan Ustaz, prakteknya itu pagi-pagi masih jam 7, masih jam 8 orang itu sudah mangkir di warteg yang bertutup gorden itu. Nah ini kan yang kesalahan di masyarakat. Betul. Jadi yang pertama yang harus kita penuhi atau kita boleh mokel itu boleh tidak berpuasa ketika memang pekerjaannya itu tidak bisa diundur di bulan Syawal. Hal ini dijelaskan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Jadi ada 6 syarat. Yang pertama adalah pekerjaannya tidak bisa diundur hingga bulan Syawal. Maka dalam hal ini, kalau karyawan kan nggak mungkin diundur di bulan depan kan gitu. Yang kedua persyaratannya adalah terjadi masyaqqah atau kesulitan ketika dipaksakan untuk berpuasa. Misalnya terlalu panas tidak kuat, malah bisa dehidrasi dan sebagainya Ustaz. Berarti itu kalau sampai menyebabkan nanti kok malah pingsan dan lain sebagainya. Nah itu nggak apa-apa, langsung berbuka pada saat itu juga. Jadi kesulitan yang dimaksud ulama menjelaskan kalau di sini masyaqqah atau kesulitan yang dihadapi itu batasannya seperti halnya masyaqqah atau kesulitan-kesulitan yang bisa menyebabkan orang itu boleh bertayamum.
Oh, iya. boleh bertayamum, Diisbatkan ke tayamum gitu Nggih. tinggi Ustaz. atau boleh sholat dengan cara duduk. Seperti itu. Makanya contoh ini tadi. Pekerja tadi itu kayak pekerja jalan seperti kontraktor atau orang yang pekerja aspal di jalan itu, Supir aspal gitu. maka boleh dia tidak berpuasa selama dia tadi ketika berpuasa kok lemes sehingga nggak bisa berdiri lagi. Nah, maka dia boleh tidak berpuasa. Yang ketiga, Ustadz, ada halangan untuk dikerjakan di malam hari. Pekerjaan itu nggak bisa diundur di malam hari. Nah, kalau memang pekerjaannya bisa dikerjakan di malam hari, maka nggak boleh pekerja tadi itu tidak puasa di siangnya. Kalau bisa diundur di malam harinya. Nah, tapi kalau karyawan itu terkadang kan memang terbatas dengan jam operasional dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 sore kan seperti itu. Maka di sana masuk pada syarat yang ketiga. Ya, betul. Yang keempat, saya lanjut. Di malam harinya itu kita diwajibkan tetap untuk berniat puasa. Niat malam harinya. Tetap niat berarti. Tetap niat puasa, dan di pagi harinya itu harus memulai puasa terlebih dahulu. Jangan kok sampai langsung mukel ya. Langsung makan sarapan pagi di bulan puasa itu enggak bisa. Tapi semampunya untuk puasa karena sudah ada niat. Harus ada ikhtiarnya. Harus seperti anak kecil belajar sampai duhur misalnya, sampai asar gitu. Siap Ustaz. Terus yang kelima, saat tadi nanti kok ketika di pertengahan puasa tidak kuat, maka dia berbukanya itu diniatkan untuk mengambil keringanannya. Rukhsahnya ya guys. Rukhsahnya, keringanan hukum. Jangan sampai jangan sampai seperti ini, kita tidak boleh menyalahgunakan keringanan tersebut sehingga kita bekerja dengan niatan untuk mengambil rukhsah tersebut, sehingga menjadi ngambil entengnya lah, sehingga menjadi cara kita agar menghindari puasa. Nah, betul. Kayak seperti itu. Jadi syarat yang keenam tadi adalah tidak sampai menyalahgunakan keringanan. Tidak ngambil keringanan, memudahkan keringanan Ustaz. Ambil. Tidak menyalahgunakan, intinya seperti itu. Jadi saya baca ibaratnya coba Ustaz, sebagai pelengkap dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 234. Di sini dikatakan la yajuzu al-fatru binahwil hasadi wa judadin nakhli wal harrath. Jadi berbuka puasa atau tidak puasa bagi orang pekerja yang berat, seperti halnya kalau di sini dikatakan sebagai orang yang sedang menanam benih tanaman atau orang yang pekerjaannya sebagai pemotong pohon di jalan dan lain sebagainya, atau orang yang membajak sawah. Nah, itu kan berat sangat. Kecuali illa inistama'at fihi asyurutu, ketika syarat yang 6 tadi itu sudah bisa terkoleksi, maka boleh meninggalkan. Ya Ustaz, alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hukum yang disampaikan tadi dalam kitab Bughyatul Al-Mustarsyidin, bahwasannya orang yang bekerja berat, contoh kalau di Surabaya mungkin di kota itu adalah supir Ustaz yang memang benar panas, dan juga kontraktor yang bekerja panas. Kalau di zaman dulu mungkin petani yang bajak sawah dan lain sebagainya, itu syaratnya tidak diperbolehkan untuk berpuasa, tapi ada 6 syarat. Di antaranya adalah puasa pekerjaannya bisa diundur di malam hari, tidak bisa diundur sama sekali di malam hari, tidak bisa diundur di bulan Syawal misalnya, harus dikerjakan hari ini. Dan dapat masyaqqah, atau kalau misalnya tidak dikerjakan atau bekerja sampai pingsan, sampai sakit dan sebagainya, itu yang tidak diperbolehkan kalau misalnya 6 syarat ini tidak terlaksana. Artinya pekerja harus tetap berusaha ikhtiar untuk berpuasa. Misalnya anak kecil yang diajari mulai dari buka duhur sampai asar,
Itu maka kepada pekerja yang keras atau yang berat dimohon untuk menyimak ini, karena kalau kita tidak puasa karena ambil mudahnya saja, itu mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz nggih? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi, dan mudah-mudahan ini mendapatkan manfaat khususnya bagi pekerja-pekerja keras, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz sudah rawuh, dan mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dakwatuna Foundation bisa like, komen, dan subscribe ya, dan mudah-mudahan terus bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.